Iya pemirsa, itu dia beberapa penyakit yang memang berbahaya kalau sambil menyetir ya Dokter Vito ya. Iya, kadang-kadang mungkin penyakitnya sendiri tidak sefatal itu, tapi karena dia mungkin oleng di jalan, tiba-tiba dia akhirnya nabrak yang lain, jadi kecelakaan gitu kan, Nah, dan itu akibatnya dia. fatal. Kali ini kita langsung bahas ini bersama Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi. Hai, Halo Dokter Vito. Dr. Nurul. Iya. Ini banyak Halo, Mbak penyakit-penyakit Intan. yang mungkin termasuk penyakit neurologi juga tadi ada stroke, ada lain-lain. Iya, Oke, Intan, benar. langsung. Fakta atau mitos? Nah dokter, ini Apa tuh? banyak sekali fakta dan mitos yang beredar ya dokter di luaran. Karena kan beberapa tadi kita udah sempat lihat tayangannya. Ada Iya. orang-orang yang memang justru malah kenapa-napa saat dia mengendara. Benar. Nah dokter, ini fakta atau mitos dokter? Orang dengan penyakit epilepsi sebaiknya tidak mengemudi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya. Beberapa penelitian, sayangnya di Indonesia ini belum ada penelitian tentang ini ya. Tapi beberapa penelitian itu epilepsi menyebabkan kecelakaan sekitar 4%. Dan 15%-nya itu cukup fatal gitu. Nah, bagaimana apa yang boleh dan tidak, nah itu sebenarnya ada persyaratannya. Beberapa negara itu memiliki persyaratan berbeda. Misalnya di India itu kalau pasien dengan epilepsi itu tidak boleh nyetir sama sekali. Nah di beberapa negara lain misalnya di Australia itu pasien bebas kejang 6 bulan itu masih boleh menyetir tapi didampingi. Kalau di Indonesia sendiri persyaratannya adalah bebas kejang 2 tahun, kemudian tidak ada epileptiform pada EEG-nya. Jadi pasien tersebut harus di EEG, kemudian kalau memang nggak ada gambaran epileptiformnya, gelombang gitu ya, gelombang yang abnormal, nah itu boleh, pasien boleh nyetir, seperti itu. Tapi beda lagi kalau untuk pasien-pasien yang menyetirnya itu kendaraan umum. Nah ini nggak boleh sama sekali, karena akan membahayakan banyak orang. Oh itu benar-benar. Kayak tadi itu rekam otak maksudnya ya, untuk melihat gelombang otak. Kalau misalkan ada gelombang yang tidak normal yang menggambarkan potensi ada terjadi kejang-kejang, maka harusnya nggak boleh. Kalau di Indonesia 2 tahun berarti ya? Benar, kalau Indonesia 2 tahun. Nah dok, epilepsi ini penyakit syaraf ya dokter ya? Iya, epilepsi itu penyakit saraf. Kalau kita ketahui ini kejang-kejang. Nah, sebenarnya banyak tuh bentuk epilepsi. Tapi memang yang paling sering menyebabkan kecelakaan itu yang bentuknya tonik-klonik. Tonik-klonik itu kaku dulu, terus begini. Disertai dengan hilangnya kesadaran. Namun beberapa pasien yang partial seizure, artinya tidak disertai dengan gangguan kesadaran, itu kondisinya masih aman. Misalnya, terutama misalnya dia kan nyetir aktifnya misalnya tangan kanannya, tangan kirinya nih yang kejangnya, tapi dia masih sadar. Nah itu biasanya cenderung aman. Gitu. Nah, cuma kan kadang-kadang orang nggak tahu kalau dia epilepsi, orang kejang-kejang begini-begini dikira kesurupan nanti. Iya benar. Jadi belum tahu kan, nah, karena itu mungkin Iya. Indonesia makanya tadi dibilang masih sulit datanya ya. Iya sulit, kita belum punya data itu. Ya, tapi ya amannya tadi Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Apabila Anda tahu pernah kejang-kejang, maka sebaiknya tadi udah periksa rekam otak dan juga tahu bahwa saya nggak boleh menyetir karena bahaya buat orang lain juga sebenarnya ya. Ya itu sebenarnya jadi persyaratan dalam mengurus SIM juga. Nah harusnya sih orang-orang di bagian SIM itu sudah tahu tuh persyaratannya apa aja. Makanya sarannya jangan nembak SIM tuh. Oke, baik, jangan tembak-tembakan Intan. Nah, Oke. fakta mitos berikutnya apa lagi? Nah dokter, ini kalau tadi kan epilepsi ya dokter. Kalau Iya. vertigo gimana dokter? Ini katanya orang yang memiliki vertigo sebaiknya tidak berkendara. Ini fakta atau mitos dok? Oke, ini fakta, terutama Fakta juga. memang yang masih sering muncul ya. Kalau yang sudah terkendali sih it's okay gitu, karena sebenarnya menyetir itu kan dia melibatkan organ visospasial. Jadi visospasial itu dia salah satunya mata, kemudian otak kecil, kemudian bagian otak lain temporal dan juga occipital. Nah, otak-otak maupun mata ini yang berperan dia dalam memposisikan mobil kita nih sekarang adanya di mana sih gitu. Terus kita harus ngapain? Apakah kita harus belok ke kanan atau belok kiri? Itu semua visospasial. Nah, ketika pasien-pasien vertigo itu tadi, itu dia terganggu visospasialnya gitu. Jadi ini tentunya akan mengganggu kondisi saat menyetir Nah, dan tapi misalkan membahayakan. ada orang nih, misalkan memang dia lagi dalam keadaan stabil ya, misalnya lagi nggak kumat vertigonya, tapi boleh nggak misalkan pemirsa dikasih tahu apakah bisa tiba-tiba vertigo itu kumat pas lagi macet gitu misalnya, atau ting ribut ya mungkin ya kiri kanan gitu, terus akhirnya dia memicu vertigo ketika lagi menyetir, kan dia nggak tahu sebelumnya gitu maksudnya. Iya, sebenarnya bisa aja kalau sudah kondisinya tidak tahu dan kemudian muncul segera tepikan, cari bantuan.
Ya, makanya gitu ya. Jadi kalau ada Ketika orang mobil tiba-tiba berhenti, jangan. itu mungkin lagi sakit ya, jangan malah Iya, dimarah-marahin jangan ya. malah- Iya. Iya, jangan malah Iya, itu dimarah-marahin. kita gitu. berarti orang sekitarnya juga harus aware ya dokter Iya, ya? benar. Oke, ya dokter Vito ini masih ada fakta dan mitos yang beredar lagi, apa lagi dokter? Oke, ini katanya ada yang dengan penderita hemianopsia, ini atau penyempitan sudut pandang ya, artinya matanya ada kelainan ya, sehingga dia nggak bisa melihat secara full gitu. Nah, ini juga tidak boleh mengemudi. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, dokter. Jadi sebenarnya hemianopsia ini kan penyebabnya banyak. Bisa karena stroke, bisa karena tumor atau gangguan penyakit lainnya yang ada di otak. Nah, ketika tadi hemianopsia itu macam-macam nih. Ada yang sebelah sisinya ini gelap, jadi dia nggak bisa ngelihat sebelah sininya. Kemudian ada yang cuman tengahnya aja, sebelah aja dan sebagainya. Nah, ketika misalnya dia ada hemianopsia, gangguan penglihatan tadi, otomatis kan visuospasialnya terganggu nih. Dia nggak bisa memposisikan. Dia mau melihat kaca spion, apa itu kan jadinya susah. Nah, memang sarannya tidak diperbolehkan gitu. Nah, ini karena mungkin sebenarnya nggak usah menyetir juga, lagi jalan biasa juga udah terganggu Iya, sebenarnya. jalan biasa aja bisa nabrak Nabrak pintu orang, dan ya. Jadi sebagainya, kalau kadang- apalagi bawa kendaraan gitu. Nabrak orang jangan diomelin langsung ya, siapa tahu lagi sakit gitu. Iya, ya. benar. Ya tadi Jadi ada hemianopsia itu kondisi ada ya. yang sebelah, ibaratnya kalau kita lihat itu pintu, dia cuma lihat pintu kebuka cuma sedikit gitu. Iya. Sebelah kiri kanan gelap tuh. Nggak kelihatan tuh, gelap dia. Jadi kalau ada pasien yang sering nabrak-nabrak pintu dan sebagainya, itu harus diwaspadai. Bisa Ya. aja hemianopsia. Ada namanya tahun-tahunnya namanya tes lapang pandang mata Ya, ya. Dan juga benar. nanti kalau ke dokter neurologi tersaraf bisa cek yang Iya. lain-lain lagi. Apakah ada kelainan tadi di tumor di otak misalkan atau pernah Iya. stroke lama misalnya ya. Oke, ternyata memang banyak sekali kondisi-kondisi yang banyak kita nggak tahu, ternyata memang itu tidak boleh berkendara atau dapat mengganggu ya. Nanti kita akan bahas lagi ada penyakit apa lagi yang tidak boleh berkendara, sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Ya, bisa hidup sehat tadi kita masih bahas mengenai berkendara ya, yang aman gimana. Karena soalnya banyak orang yang nggak punya, misalkan punya masalah gitu. Contoh misalkan orang penyakit jantung, kadang-kadang dibilang nggak boleh berkendara, padahal sebenarnya bisa aja, asal dengan syarat dia tidak lagi dalam keadaan kumat, nggak baru aja kumat, nggak habis operasi atau pasang ring gitu, dan lain-lain ya. Sebenarnya tapi masih boleh, ada syaratnya tapi. Nah, tapi yang lain-lain tuh sebenarnya masih banyak yang orang nggak tahu kalau dia punya penyakit, tapi ternyata dia tetap aja maksa menyetir, itu yang nggak boleh. Nah, Iya, sekarang itu kita dia lanjut yang ya. berbahaya. Nah, Iya, itu dia yang berbahaya. Nah, Iya. ternyata ada juga nih kondisi orang ini katanya dokter, yang fakta dan mitos yang beredar, orang dengan kondisi panic attack atau panic disorder katanya tidak boleh untuk berkendara. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya, karena mental status itu merupakan salah satu persyaratan untuk kita memiliki SIM. Jadi kalau memang ada gangguan itu ya tidak diperkenankan. Karena misalnya dia dengar klakson aja, diklakson berkali-kali terus panik, terus nggak bisa ngapa-ngapain, otak dia nggak bekerja nih, jadi saya harus mau kemana. Nah, atensi dia akan terganggu. Ini yang akan membahayakan. Oke, tapi dok, untuk seseorang akhirnya tahu gini, dia itu punya panic attack, itu gejalanya tuh seperti apa sih dokter? Biasanya panic attack itu dia ada serangannya itu terjadi tiba-tiba. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya dokter Vito, tapi dia tiba-tiba panik, berkeringat, kemudian berdebar gitu, seperti orang ketakutan, seperti itu. Oke, padahal yang lainnya nggak apa-apa gitu. Padahal yang lain nggak apa-apa gitu misalnya. Iya, dia sendiri aja gitu iya, yang dia ngerasa sendiri ya. aja. Nah, dibedakan juga sama yang stres ya, mungkin overthinking dan Iya. lain-lain ya, lain lagi tuh. Oke, ternyata masih banyak banget ya. Iya. Tapi ada penyakit lain lagi nggak dok setelah yang udah kita sebutin tadi? Ada, salah satunya adalah demensia. Nah, Apa tuh, memori ini gangguan memori yang terjadi secara bertahap. Jadi makin lama makin buruk. Demensia bisa demensia Alzheimer, demensia Parkinson, demensia vaskuler. Karena tadi memori, kemudian atensi, visuospasial, itu kan bagian status mental tadi, bagian dari domain neurofisiologi yang akan berpengaruh terhadap atau ketika kita menyetir itu melibatkan itu tadi gitu. Jadi kalau memang itu ada gangguan, artinya dia menyetirnya pun tidak akan baik gitu. Jadi memorinya akan terganggu. Ada salah satu contoh di Indonesia, waktu itu pasien dengan demensia dia melawan arah di jalan tol. Nah, itu kan sangat membahayakan. Ternyata setelah diselidiki dia ternyata pasien demensia. Seperti itu. Nah, tadi misalkan cantik pasien stroke tadi ya, pasien Iya. stroke juga hati-hati ya sebenarnya ya. Pasien stroke juga hati-hati. Nah. Itu tadi, keterlibatan lainnya adalah motorik. Memori, motorik ini berperan penuh terhadap kondisi saat kita menyetir. Gitu. Ya. Baik, ini sekarang tadi kan saya udah bilang bahwa kita mesti hati-hati dan mesti jujur dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang Iya. aturan mungkin berbeda, kadang kita merasa lolos aja nih boleh ya, mungkin karena beliau Kita yang nggak memberikan jujur. izin tidak tahu juga karena kita tidak jujur juga memberitahu. Iya. Nah, mungkin tips aja dokter, bagaimana kita mengenali penyakit-penyakit tadi dari awal sehingga bisa cepat memeriksakan diri. Oke.
Yang pertama, kalau misalnya kita ada penyakit jantung, kemudian ada gangguan saraf, demensia, stroke, tumor otak, atau mungkin vertigo, kita segera periksakan ke dokter. Nah, kalau misalnya dokter menyatakan bahwa Anda tidak boleh menyetir dulu, artinya jangan menyetir dulu. Lakukan pengobatan, lakukan rehabilitasi, sampai latihan bertahap untuk koordinasi, untuk keseimbangan koordinasi. Nah, ketika itu semua sudah oke, dokter sudah menyatakan boleh nyetir lagi, baru bisa nyetir lagi. Dan mungkin kalau ada gejala-gejala terkecil yang mungkin kita nggak tahu itu penyakit, juga sebaiknya kita check up ya. Benar, iya benar Oke, sekali. oke. Berarti kita harus aware sama diri sendiri ya dokter Iya, ya? aware. Ini Ya. buat keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke. Jangan sampai orang lain membahayakan orang lain karena kita. Yes, Kan gitu ya. benar. Makasih banyak Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Makasih ya dokter. Iya, sama-sama, Iya. Intan. Nah dokter Vito nggak terasa ya, ini udah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah sampai di penghujung acara. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Ya, tapi kita masih ada informasi yang menarik sekali. Informasi ini penting sekali Anda harus saksikan setelah ini mengenai seorang yang mengemudi dan mungkin saja ini jadinya akibatnya fatal karena ya tadi itu dia tidak melalaikan keadaan diri sendiri ya, nggak tahu akhirnya orang lain juga ikut celaka juga ya nantinya. Oke, saksikan dulu ya. Saya Dr. Vito Damai, Saya Intan Salmadina. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat.